Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Tasya Febriana Batu. Baik, dalam video kali ini, kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ciri-ciri dan desain penelitian kualitatif. Baik, pemateri pertama akan dibawakan oleh Aldo Alfiando Jululu. Waktu dan kesempatan diberikan, silakan. Oke, baik. Yang pertama, metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menunjukkan pendekatan yang berbeda untuk penyelidikan ilmiah dari penelitian kuantitatif. Meskipun prosesnya serupa, metode kualitatif mengandalkan data teks dan gambar dan memiliki langkah-langkah unik dalam analis data dan menggunakan desain yang beragam. Menulis bagian metode proposal atau studi untuk penelitian kualitatif, sebagian membutuhkan pendidikan pembaca mengenai tujuan penelitian kualitatif, menyebutkan desain spesifik secara hati-hati, merefleksikan peran peneliti dalam penelitian, menggambar dari daftar jenis sumber data yang terus berkembang, menggunakan protokol khusus untuk merekam data, menganalisis informasi melalui beberapa langkah analisis, dan menyebutkan pendekatan untuk merekomendasikan integritas atau akurasi metodologi atau validitas dari data yang dikumpulkan. Baik, lanjut. Baik, perkenalkan, nama saya Prince Eli Grasley dan sekarang saya akan melanjutkan materi dari teman Aldo. Nah, kita kali ini akan melanjutkan dengan membahas ciri-ciri penelitian kualitatif. Jadi, selama bertahun menulis kualitatif harus membahas karakteristik penelitian kualitatif dan meyakinkan fakultas dan audiens tentang legitimasi mereka. Nah, jadi dalam penulisan penelitian kualitatif tersebut sudah disampaikan beberapa karakteristik seperti peneliti yang menyampaikan itu seperti Creswell pada tahun 2016, Hatch pada tahun 2002, dan Marshall dan Rosman pada tahun 2016. Nah, kemudian dari penulisan mereka tersebut, mereka mengeluarkan beberapa ciri. Yang pertama, natural setting. Nah, penelitian kualitatif dalam natural setting tersebut cenderung mengumpulkan data di lapangan, di lokasi tempat peserta mengalami masalah atau masalah yang diteliti. Peneliti tidak membawa individu ke laboratorium, juga tidak biasanya mengirimkan instrumen untuk diselesaikan individu. Nah, dalam lingkungan alami, para peneliti melakukan interaksi tatap muka, seringkali berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Kemudian, ciri yang kedua, yaitu peneliti sebagai instrumen kunci. Nah, dalam ciri yang kedua ini, peneliti kualitatif mengumpulkan data sendiri dengan memeriksa dokumen, mengamati perilaku, dan mewawancarai peserta. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga adalah berbagai sumber data. Nah, dalam ciri ini peneliti kualitatif biasanya mengumpulkan berbagai sumber data seperti wawancara, observasi, dokumen, dan informasi audio visual daripada mengandalkan satu sumber data. Ini semua adalah bentuk data terbuka di mana para peserta berbagi ide dengan bebas, tidak dibatasi oleh skala atau instrumen yang telah ditentukan sebelumnya. Baik, untuk pemateri berikut saya berikan kesempatan kepada teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Fitri Natalia. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang berkaitan dengan ciri-ciri metode penelitian kualitatif. Yang keempat yaitu analisis data induktif dan deduktif, di mana peneliti kualitatif biasanya bekerja secara induktif, membangun pola, kategori, dan tema dari bawah ke atas dengan mengatur data menjadi unit informasi yang semakin abstrak. Proses induktif ini menggambarkan kerja bolak-balik antara tema dan database sampai para peneliti telah menetapkan seperangkat tema yang komprehensif. Kemudian, secara deduktif,
para peneliti melihat kembali data mereka dari tema untuk menentukan apakah lebih banyak bukti dapat mendukung setiap tema atau apakah mereka perlu mengumpulkan informasi tambahan. Jadi, sementara prosesnya dimulai secara induktif, pemikiran deduktif juga memainkan peran penting saat menganalisis bergerak maju. Kemudian yang kelima yaitu berbagai perspektif dan makna peserta. Dalam keseluruhan proses penelitian kualitatif, peneliti tetap fokus pada pembelajaran makna yang dipegang peserta tentang masalah atau isu, bukan makna yang peneliti bawa ke penelitian atau yang penulis ungkapkan dalam literatur. Makna peserta selanjutnya menyarankan berbagai perspektif tentang suatu topik dan pandangan yang beragam. Inilah sebabnya mengapa tema yang dikembangkan dalam laporan kualitatif harus mencerminkan berbagai perspektif peserta dalam penelitian. Baik, yang selanjutnya yaitu desain muncul. Proses penelitian untuk peneliti kualitatif muncul. Artinya, rencana awal penelitian tidak dapat ditentukan secara ketat dan beberapa atau semua tahapan proses dapat berubah atau bergeser setelah peneliti memasuki lapangan dan mulai mengumpulkan data. Misalnya, pertanyaan dapat berubah, bentuk pengumpulan data dapat diubah, dan individu yang diteliti dan situs yang dikunjungi dapat dimodifikasi selama proses pelaksanaan penelitian. Gagasan utama di balik penelitian kualitatif adalah mempelajari masalah atau masalah dari peserta dan terlibat dalam praktik terbaik untuk mendapatkan informasi tersebut. Baik, saya akan melanjutkan poin-poin selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nur Iksan Bayangkara. Poin selanjutnya, tergantung konteks. Nah, penelitian ditempatkan dalam konteks atau setting partisipan atau situs untuk melaporkan latar di mana masalah yang dipelajari peneliti harus mencari pemahaman tentang fitur kontekstual dan pengaruhnya terhadap pengalaman peserta. Misalnya, sosial, politik, dan sejarah. Ini penting karena konteks tertentu kemungkinan peneliti untuk memahami bagaimana peristiwa, tindakan, dan makna dibentuk oleh keadaan unik di mana hal tersebut terjadi. Selanjutnya, refleksivitas. Dalam penelitian kualitatif, penanya merefleksikan tentang bagaimana peran mereka dalam studi dan latar belakang, pribadi budaya, dan pengalaman mereka memiliki potensi untuk membentuk interpretasi mereka, seperti tema yang mereka kemukakan dan makna yang mereka anggap berasal dari data. Aspek metode ini lebih dari sekedar mengedepankan bias dan nilai dalam penelitian, tetapi bagaimana latar belakang peneliti sebenarnya dapat membentuk arah penelitian. Poin selanjutnya, akun holistik. Peneliti kualitatif mencoba mengembangkan pengembangan kompleks dari masalah atau masalah yang diteliti. Ini melibatkan pelaporan berbagai perspektif, mengidentifikasi banyak faktor yang terlibat dalam suatu situasi, dan secara umum membuat sketsa gambaran yang lebih besar yang muncul. Gambaran yang lebih besar ini tidak selalu merupakan model sebab dan akibat linear, melainkan model dari beberapa faktor yang berinteraksi dengan cara yang berbeda. Gambaran ini, menurut peneliti kualitatif, mencerminkan kehidupan nyata dan cara peristiwa beroperasi di dunia nyata. Model visual dari banyak segi dari suatu proses atau fenomena sentral membantu dalam menetapkan gambaran holistik ini. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Yana Febriati Gue. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai desain penelitian kualitatif. Di luar karakteristik umum, terdapat pendekatan yang lebih spesifik, yaitu strategi penyelidikan, desain atau prosedur dalam melakukan penelitian kualitatif.
Nah, dalam menulis prosedur proposal kualitatif, pertimbangkan beberapa tips penelitian, yaitu yang pertama, identifikasi pendekatan spesifik yang akan Anda gunakan dan berikan referensi literatur yang membahas tentang pendekatan tersebut. Yang kedua, berikan beberapa informasi latar belakang tentang pendekatan tersebut, seperti asal disiplin ilmu, penerapannya, dan definisi singkatnya. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya, saya berikan kepada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rista Krivantina. Saya akan melanjutkan tentang desain penelitian kualitatif. Nah, yang berikutnya didiskusikan mengapa strategi ini merupakan strategi untuk digunakan dalam studi yang diusulkan. Kemudian yang berikut, identifikasi bagaimana penggunaan pendekatan akan membentuk banyak aspek proses desain seperti judul, masalah, pertanyaan penelitian, pengumpulan data analisis, dan juga penulisan laporan. Kemudian, jika peneliti sudah dapat mempertimbangkan prosedur proposal kualitatif dengan tips penelitian yang sudah kami jelaskan tadi, maka bisa dikatakan kualitas hasil penelitian pun bisa berjalan dengan teratur dan juga dengan berjalan baik. Namun, jika peneliti tidak memiliki kemampuan tersebut, mungkin saja hasil penelitiannya bisa diragukan secara ilmiah maupun secara bisa juga muncul masalah yang baru. Demikian. Baik, sekian dari presentasi kami kelompok 1. Jangan lupa untuk like, komen, and share sebanyak-banyaknya. Saya sebagai moderator mewakili kelompok kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih.